Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo gagal move on, begitu kan ya. Kemarin ya di acara debat Anies Baswedan sudah memberikan nilai begitu kan ya, 11 dari 100. Ya emang begitu. Jadi kalau dikasih nilai orang itu ya seharusnya diterima. Kenapa Pak Prabowo ini ya seolah-olah gagal move on sana sini masih dibicarakan begitu kan. Dia mengatakan emang lu siapa katanya. Padahal ini rakyat biasa yang menilai begitu. Lantas siapa yang menilai seorang Minhan begitu kan? Apakah seorang Jokowi ya? Apakah masyarakat di situ begitu? Itu kan sudah jelas sebenarnya. Jadi artinya apa? Artinya ketika Pak Prabowo dikasih nilai ya 11 dari 100, dia mengatakan dan tidak terima di situ begitu. Ini gimana logikanya begitu? Artinya apa? Artinya selama ini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo memang seperti itu. Prestasinya apa? Beli barang bekasnya ya seperti itu aja begitu kan ya. Ini Prabowo saya dikasih 11 dari 100, emang lu siapa? Ya ampun Opa Gemoy ya. Udah hampir 2 minggu masih belum move on juga ya. Jejangan ke bawah mimpi tiap malam yang debat ketiga itu. Kasihan katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen begitu. Kalau bukan siapa-siapa kok marah, nggak hilang-hilang sih katanya. Kalau Kemenhar harusnya 50 lah nilainya, untuk nepotisme nilainya 0 dari 100. Ya, totalnya nilainya adalah 0 kali 90. Jadinya 0 ya. KKN harus diamputasi ya, katanya begitu. Itu komentar-komentar dari netizen. Artinya yang saya baca dan kita harus mengedukasi begitu bahwa inilah penilaian masyarakat begitu kan. Ketika masyarakat menilai, kenapa tidak terima mereka begitu? Ini gagal move on selalu dibicarakan begitu kan. Yang omon itu ya sebenarnya siapa mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya seharusnya biarlah masyarakat itu menilai. Debat ini kan debat ajang mencari ya sosok pemimpin yang terbaik. Biarlah masyarakat yang menilai begitu. Kalau dengan cara-cara seperti itu terus kapan ya Prabowo itu bisa move on begitu kan di situ begitu. Sayang seribu sayang dengan ucapan-ucapan Prabowo itu justru bikin blunder begitu. Yang kasih nilai itu ya mantan gubernur di Jakarta yang dapat nilai dan prestasi kelas dunia Pak ya, dan beliau calon presiden RI harapan masyarakat. Idolanya generasi Z, abahnya humanis, ya pemimpin yang toleran, ya dan langkahnya teriring doa para ulama, para habaib seperti Bapak di tahun 2019. Itu sudah jelas di situ begitu. Maka dorongan-dorongan itulah yang kemudian begitu ya. Apalagi dorongan-dorongan Anies Baswedan dari masyarakat ya bisa menilai juga bagaimana ya masyarakat bisa menilai Anies Baswedan. Ya nilainya sangat luar biasa dibandingkan dengan seorang Prabowo. Karena apa? Masyarakat menilai ya prestasi yang ditawarkan untuk masyarakat itu memang jelas ya Anies Baswedan di situ begitu. Dibandingkan dengan seorang Prabowo menawarkan prestasinya di situ begitu. Apa prestasinya di Menhan begitu? Yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Apakah jet tempur di situ? Ya pembelian jet tempur dianggap sebuah prestasi karena menggunakan APBN di situ juga begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya tidak ada terobosan yang mau ditawarkan kepada rakyat ya sehingga untuk menutupi ini semua ya joget game dimainkan begitu kan. Itu sudah pasti begitu. Kalau orang berbicara rasionalitas begitu kan ya, mungkin orang tidak akan ya memilih Prabowo. Kira-kira seperti itu begitu ya. Prabowo saya dikasih nilai ya, mengatakan saya dikasih nilai 11 dari 100. Emang lu siapa katanya ya. Dengan nada lu emang siapa itu sudah menandakan ada indikasi sesuatu yang marah begitu kan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto kembali menyinggung soal dirinya ya, nilai dirinya. Hal itu diungkapkan dia ya dalam acara komunitas ojol penggemar Erick Thohir ya, Ojol 8 ya di lapangan ya Banteng Jakarta Pusat. Bahkan awalnya ia bertanya nilai dirinya kepada ya para ojol yang hadir. Boleh nggak saya tanya ya? Boleh saya minta satu pertanyaan. Saudara kasih nilai berapa kepada saya? 100 katanya begitu kan. Ya itulah komentar-komentar ojol begitu.
Jadi artinya apa? Artinya kenapa sih ya kok masih gagal move on begitu? Ada apa seorang Prabowo begitu? Dengan kata-kata lu siapa itu sudah mengindikasikan bahwa sebagai seorang calon presiden ya apa namanya bisa dicap sebagai temperamental begitu kan. Ya kita lihat saja belum menjadi presiden saja sudah mengatakan lu siapa begitu. Apalagi menjadi presiden ketika rakyat mengkritik habis-habisan, menilai, memberikan karpet merah. Ya, apakah lebih dari itu? Dan itu yang mesti dipertanyakan begitu kan. Dengan kata-kata lu siapa menandakan indikasi di situ begitu kan. Ya seolah-olah tidak percaya mereka kepada rakyatnya sendiri begitu. Jadi ini gimana coba bayangkan masyarakat yang menilai, semuanya yang menilai, tapi pada ujung-ujungnya tidak terima begitu ya. Bahkan Prabowo lalu curhat soal ada orang yang memberi nilai 11 dari 100 meski Prabowo tak menyebutkan nama ya. Nilai itu sempat disampaikan Anies Baswedan saat debat Capres. Saya beberapa hari yang lalu sedih saya dikasih nilai 11 dari 100. Emang lu siapa ya? Tanya ini rakyat Indonesia nilainya berapa katanya. 100 jawab ojol. Wah, ini ketinggian. Terima kasih lanjut Prabowo. Bahkan ya usai bertanya nilai ya para ojol pun meminta Prabowo untuk berjoget. Dia pun sempat menyinggung soal capres yang disebut harus punya gagasan. Nanti saya dimarahin lagi katanya capres harus punya gagasan. Katanya capres harus ngomongnya sopan-sopan ujar dia. Kemudian Prabowo pun ya akhirnya berjoget dengan para ojol dari atas panggung. Ada musik nggak ya? Mainkan sih katanya begitu. Jadi artinya apa? Untuk menutupi apa yang ditawarkan kepada rakyat, ya, mulai dari prestasi, mulai dari gagasan-gagasan mereka, mulai visi dan misi mereka, begitu kan, ya, seharusnya ditawarkan kepada rakyat, kepada ojol, bagaimana nasib ojol ke depan, ya, bagaimana regulasi yang ada selama ini, curhat di situ, begitu kan, ya, ini kan menandakan bahwa ada sesuatu seolah-olah, ya, menanyakan timbal balik begitu di debat itu. Masa saya dikasih nilai 11 ya dari 100 katanya begitu. Ini gimana begitu kan? Seorang Prabowo itu ya seharusnya panggil satu ojol di situ ceritakan apa ya yang terjadi selama ini di lapangan, bagaimana untuk bisa mendapatkan pelanggan, bagaimana dengan cara ini cara itu begitu baru ada solusi begitu kan seharusnya seperti itu begitu kan. Kalau Prabowo itu benar-benar kreatif pendukung-pendukung mereka seharusnya seperti itu. Ketika berada di atas panggung ya satu persatu panggil ya walaupun ya ada 2 orang 3 orang panggil ke atas sebagai simpati mereka tanyakan apa yang harus kita lakukan begitu kan ya. Di situ begitu. Jadi ini kan seolah-olah tidak begitu, hanya joget-joget menutupi ini semua begitu kan sehingga masyarakat ya bercandaria begitu kan. Pada kenyataannya menurut saya pribadi dengan hal-hal diulang-ulang seperti itu ya menurut saya pribadi Prabowo gagal move on. Pada akhirnya apa yang terjadi? Menaruh rasa temperamental begitu kan ya kepada seorang Anies Baswedan di situ. Jadi menurut saya pribadi apa yang dilakukan Prabowo tidak harus yang mengulangi lagi di situ begitu kan. Yang pindah panggung ditanyakan lagi, pindah panggung ditanyakan lagi. Tidak ada terobosan-terobosan baru di situ begitu. Tidak ada gagasan-gagasan baru yang kreatif yang dimunculkan oleh tim Prabowo begitu kan. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.